Sumber daya dan layanan. Jaringan memungkinkan komputer berkomunikasi dengan berbagai informasi yang sama lain, baik secara lokal maupun global. Manfaat jaringan komputer. Berbagai sumber daya komputer dalam jaringan dapat berbagi perangkat keras seperti printer, server, dan penyimpanan data. Komunikasi lebih cepat. Pengguna dapat mengirim dan memesan email atau file secara langsung melalui jaringan. Akses data terpusat. Jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari satu lokasi pusat, seperti database perusahaan. Efisiensi biaya. Menggunakan jaringan komputer memungkinkan pengguna perangkat yang lebih efisien, seperti server dan penyimpanan data bersama. Kolaborasi dan produktivitas. Pengguna dapat bekerja sama secara lebih mudah dan produktif melalui jaringan, misalnya dengan berbagai dokumen secara online atau bekerjasama di sebuah proyek. Klasifikasi dan topologi jaringan. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan skala. Yang pertama itu ada local area network, jaringan yang mencakup area kecil seperti dalam gedung atau sekolah. Kemudian ada metropolitan area network, jaringan yang mencakup area yang luas daripada LAN, seperti biasanya digunakan dalam kota. Kemudian ada wide area network, jaringan yang mencakup area yang sangat luas bahkan antar negara, seperti internet. Berdasarkan penggunanya, yang pertama ada internet, jaringan private, digunakan dalam sebuah organisasi untuk berbagai data internal. Kemudian ada extranet, jaringan yang memungkinkan komunikasi antara organisasi dengan pihak eksternal. Kemudian ada internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Teknik konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan, sering terjadi tabrakan arus data. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Proses penerimaan data kurang efisien. Jika ada masalah kabel, misalnya terputus, maka komputer workstationernya akan terganggu. Topologi ring. Topologi ring atau disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi ring ini hanya menggunakan WAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihannya, biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Kekurangan, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit dan sangat rentan menjadi tabrakan arus data. Kemudian ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya, security data topologi ini sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangannya, kabel yang digunakan banyak. Biaya instalasi topologi ini sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Kemudian ada topologi star yang disebut topologi bintang. Ada topologi jaringan berbentuk bintang dan umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien topologi. Kelebihannya, topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data topologi cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Kekurangannya, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch-nya juga mengalami masalah. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree digunakan untuk
interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kelebihannya mudah dikembangkan dan jaringannya lebih luas. Kalau kekurangannya memiliki kinerja yang memperlambat pengguna kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya sangat mahal. Aspek teknis jaringan komputer. 5 aspeknya: protokol jaringan, aturan atau standar bagaimana data transmisi dan diterima dalam jaringan. Contoh protokol TCP, IP yang digunakan dalam internet. Media transmisi yang digunakan menghubungkan perangkat dalam jaringan seperti kabel, tembaga, atau nirkabel Wi-Fi. Perangkat jaringan termasuk router, switch, hub, dan access point. IP address, alamat unik yang diberikan setiap perangkat dalam jaringan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi. Kemudian adalah lapisan informasi pada jaringan sistem jaringan komputer. Jaringan komputer diatur berdasarkan model lapisan yang umum disebut sebagai model OSI maupun sistem interconnection. Model OSI membantu dalam standarisasi jaringan sehingga berbagai perangkat dan vendor berbeda saling berkomunikasi dengan model terdiri dari 7 lapisan. Lapisan fisik, lapisan data link, kemudian lapisan jaringan, transport, sesi, presentasi, dan lapisan aplikasi. Kemudian proses pertukaran dalam jaringan. Pengamatan data yang dikirim melalui jaringan disebut diberi alamat tujuan berupa IP address sehingga sistem mengetahui kemana data yang harus dikirim. Pengemasan data dikemas dalam bentuk paket atau frame sebelum dikirim melalui jaringan protokol seperti TCP atau IP. Kemudian ada routing, paket yang dikirimkan melalui jalur optimal oleh perangkat jaringan. Router menentukan nasib jalur berdasarkan alamat tujuan dan kondisi jaringan. Protokol yang digunakan TCP, Transmission Control Protocol, menjamin pengiriman data yang andal dan teratur. Kemudian ada UDP, User Data Graph Protocol, protokol yang lebih cepat daripada TCP, tetapi tidak menjamin keandalannya. Sering digunakan streaming atau video game online. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.